Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Retnostianingsih dari KKN PPM UGM 2021, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Di sini saya akan sharing tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang merek, dan yang kedua adalah tentang hak kekayaan intelektual. Sebenarnya apa sih merek itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, dapat juga berupa suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Berikut adalah contoh-contoh merek yang ada di Indonesia, mulai dari makanan, alat transportasi, minuman, jasa perbankan, jasa pengiriman, dan masih banyak lagi, baik merek di tingkat lokal UMKM maupun merek nasional yang sudah mendunia. Kalau yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual sendiri, sebetulnya apa sih itu? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Setelah kita mengetahui tentang pengertian merek dan hak kekayaan intelektual, selanjutnya kita juga harus tahu kenapa sih kita perlu melakukan pendaftaran merek. Yang pertama, ketika kita sudah mendaftarkan produk kita di merek, maka kita akan mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mengapa pendaftaran merek itu menjadi penting adalah karena supaya produk kita itu tidak digunakan oleh pihak lain. Selain itu, ketika produk kita sudah didaftarkan di merek, maka kita memberikan kepercayaan bagi konsumen. Dan yang tidak kalah penting mengapa perlu dilakukan pendaftaran merek adalah untuk menghindari adanya sengketa di masa yang akan datang. Setelah kita mengetahui apa arti penting dari pendaftaran merek, selanjutnya kita juga akan mempelajari apa arti penting dari pendaftaran hak kekayaan intelektual. Yang pertama, dengan adanya hak kekayaan intelektual, maka dapat mendorong timbulnya inovasi dari masyarakat untuk menciptakan produk-produk yang lebih kreatif lagi. Yang kedua, dengan adanya pendaftaran hak kekayaan intelektual, maka dapat mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual itu sendiri. Yang ketiga, dengan dilakukannya pendaftaran hak kekayaan intelektual, maka dapat meningkatkan kompetisi antar pelaku usaha. Yang tidak kalah penting dari dilakukannya pendaftaran hak kekayaan intelektual adalah untuk memperluas mangsa pasar bagi para pelaku usaha. Lalu bagaimana ya caranya untuk mendaftarkan merek dan hak kekayaan intelektual itu? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran merek. Langkah yang pertama adalah melakukan pengecekan merek. Pengecekan merek bertujuan untuk mengetahui apakah merek yang akan kita daftarkan sudah terdaftar terlebih dahulu atau belum. Nah, untuk melakukan pengecekan merek sendiri dapat melalui website www.ipindo.com. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menyiapkan data-data yang diperlukan sebagai kontak person. Data-data di kontak person yang diperlukan adalah nama kontak person, alamat kontak person, email kontak person, dan nomor handphone yang aktif milik kontak person.
Langkah yang ketiga adalah menyiapkan persyaratan pendaftaran merek. Syarat-syarat yang harus disiapkan yang pertama adalah data pemohon berupa nama lengkap dan alamat lengkap. Yang kedua adalah label merek. Label merek dapat berupa logo, slogan, tulisan, maupun suara yang sudah kita bahas pada pengertian merek. Yang ketiga adalah surat kuasa dan surat pernyataan. Surat ini bertujuan untuk menyatakan bahwa kita sepakat bahwa produk kita akan didaftarkan kepada merek. Yang keempat adalah persyaratan bagi usaha mikro kecil. Hal ini bertujuan bagi para pelaku usaha UMKM mendapatkan diskon 50% dalam biaya pendaftarannya. Bosen ya? Yuk kita main tebak-tebakan dulu biar agak fresh. Pertanyaannya adalah, apa sesuatu yang semakin banyak diambil justru semakin banyak yang tersisa? Hayo, apa jawabannya? Aku kasih 10 detik untuk berpikir. Jadi, jawabannya adalah sidik jari. Ternyata masih bosen ya. Tapi, mari kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Yuk, semangat! Tinggal sedikit lagi. Akhirnya kita sampai pada langkah-langkah terakhir dalam proses pendaftaran merek. Jika langkah yang terakhir itu adalah kita mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek, langkah selanjutnya adalah melakukan pengisian formulir pendaftaran merek. Formulir pendaftaran merek ini dapat kita lihat juga di www.kipindo.com seperti yang ada di slide sebelumnya. Setelah kita melakukan pengisian formulir, kita akan melakukan pembayaran invoice, berapa jumlah uang yang harus kita keluarkan untuk melakukan pendaftaran merek ini. Nah, jangan lupa bagi kalian pelaku usaha UMKM akan mendapatkan diskon 50% jika kalian melampirkan surat pernyataan UMKM. Jika kalian sudah melakukan pembayaran, maka akan keluar konfirmasi pembayaran. Setelah konfirmasi pembayaran selesai, langkah selanjutnya adalah pemrosesan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Langkah berikutnya adalah pengiriman agenda permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, kita akan mendapatkan feedback dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apakah permohonan pendaftaran merek ini yang kita daftarkan itu apakah diterima, ditolak, atau perlu melakukan perbaikan. Sebetulnya langkah-langkah ini tidak terlalu sulit jika kita benar-benar urut melakukannya satu persatu dari awal yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Halo semuanya, jika kalian sudah sampai di slide ini, itu berarti kalian sudah selesai mempelajari materi yang aku sharing. Semoga semuanya bermanfaat. Sampai jumpa kapan-kapan.